Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada sesi pertemuan kali ini pada hari Kamis, ya, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, eh, di kelas tahsin, di pertemuan di pertemuan ketiga, ya, kalau saya tidak salah, di pertemuan ketiga, batch 3 modul A, di modul A, pada hari ini gitu ya. Tak lupa teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu semua, saya di sini selaku MC di perdana di kelas kali ini, ya, di kelas kali ini. eh, Selaku MC di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvin. Kalau di Bandung boleh, kalau di Bandung saya disebut ya Akang lah, Akang Alvin. Bapak Ibu semua kalau misalkan ya nanti sebut saya ini, nama saya Kang Alvin gitu ya. Insya Allah saya akan memandu acara mulai dari membuka acara dan juga nanti menutup eh, acara di akhir sesi ini, teman-teman ya. Dan juga apabila nanti ada apa informasi yang kurang jelas ataupun kendala mengenai teknis kelas, bisa mungkin nanti eh, saya dan tim bantu juga, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan juga pada malam hari ini, pada malam kali ini, Bapak Ibu semua, insya Allah kita akan memulai kelas tahsin seperti biasa, ya, di hari Kamis ini. Di hari Kamis ini, eh, insya Allah, dengan pemateri yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada di sini Ustadz Salman, ya, Ustadz Salman Alfat, ya. Saya mau sapa terlebih dahulu nih. Bagaimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang siapa? Kang Alvin. Kang Alvin. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz sehat? Alhamdulillah ala kulli hal. Kang Alvin Alhamdulillah. selalu sehat ya insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz, ya. Baik, terima Baik. kasih Ustadz, ya. Insya Allah nanti selama selama eh, jalannya materi ini, nanti materi akan disampaikan oleh Ustadz Salman Alfat, ya. Nih, teman-teman semua, saya ya sebelum memulai acara izin mengingatkan terlebih dahulu, ya, apabila Bapak dan Ibu semua memerlukan hal-hal yang nanti saya akan ingatkan. Yang pertama adalah catatan, ya, barangkali memang lupa untuk menyiapkannya dari sekarang, catatannya baik itu pulpen, alat tulisnya, atau kertasnya, buku dan lain sebagainya. Itu mohon, kalau jika diperlukan silakan untuk dipersiapkan dari sekarang. Dan termasuk modul yang sudah kami share di grup, ya, kami dan tim share di grup itu. Dan juga yang kedua, selama berjalannya acara, apabila nanti pemateri, ustadznya bertanya dan pesertanya boleh silahkan langsung saja untuk langsung menjawabnya dengan catatan kondusif gitu, ya, sahabat-sahabat semua. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang terakhir, mungkin mari kita semua untuk luruskan niat dan juga ikhlaskan hati serta pikiran untuk senantiasa eh, membuka pikiran kita untuk apa ya, eh, untuk belajar gitu, ya, teman-teman semua, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu mungkin, ya, insya Allah ini juga pada kelas kali ini juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat juga baik di dunia dan juga di akhirat. Mari kita buka acara kelas pada kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, langsung saja saya akan serahkan langsung kepada pemateri Ustadz Salman Alfat. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Alvin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Rabbil Alamin. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah selalu dan pasti memberikan kepada kita dari ketika kita sudah menghirup menghirup napas pertama sampai sekarang itu pasti kita hidup di atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin mencoba mencoba ya kata Allah, bukan bahasanya tidak menantang ya. Silakan kalau ingin kata Allah, cobalah hitung nikmat yang sudah aku berikan. La tuhsuha. Niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan ketika kita menggunakan ranting-ranting yang ada di yang ada di pohon, pohon seluruh yang ada di bumi ini ya, kita ambil rantingnya, kemudian itu yang kita jadikan penanya atau alat tulisnya, kemudian air lautan, ya semua air yang ada di bumi ini kita ambil sebagai tintanya, la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung atau mencatat atau ya menuliskan ya atau merekap seperti itu ya, merekap daripada nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Hari ini nikmat itu kita gunakan dengan sebenar-benarnya kita gunakan. Karena apa? Kata Allah, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang sudah diberikan nikmat ya kemudian dia tidak bersyukur maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Akan tetapi hari ini kita mensyukuri nikmat itu, nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan waktu luang sehingga teman-teman bisa menyempatkan waktunya membuka handphone, kemudian menyempatkan dirinya untuk bersiap untuk belajar, kemudian meluruskan lagi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah dihitung sebagai salah satu rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salawat serta salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia suri tauladan. Semua orang menyukainya karena dia itu adalah orang yang bersih. Semua orang menyukainya karena beliau adalah orang yang apa amanah sebagai orang yang dapat dipercaya. Beliau juga disebut dengan Al-Amin. Ya, beliau juga disebut oleh oleh orang-orang Arab pada saat itu adalah seorang yang sangat dipercaya. Maka kita berdoa kepada Allah semoga ini menjadi wasilah kita untuk dipantaskan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, gimana kabarnya sahabat sobat ngaji hari ini yang hadir itu sekitar 7 sampai 8 orang. Nah, sepertinya terus bertambah ya insya Allah sampai nanti kita selesaikan pembelajarannya. Ini di sini ada Ibu Asningsih. Gimana kabarnya Bu Asningsih? Bu Asningsih Rahman. Alhamdulillah, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Ya, Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Sriani. Ibu Sri, gimana kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah Ustadz, baik. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Sutrisno. Gimana Alhamdulillah, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz Salman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian ada ini Bapak Denny atau Ibu ya? Oh, Ibu. Ibu Denny Susilawati. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Nina Nafisoh. Nah, Ibu Nina.
Gimana kabarnya? Kaifa halukum? Ah, baik, Masya Allah. Kemudian ada Ibu Nunung. Ibu Nunung, kaifa halukum? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Ada Ibu Siti Maimanah. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, rata-rata dalam keadaan baik. Nah, itu berarti kita dalam keadaan baik, baik kesehatannya, baik pikirannya, baik juga hatinya. Karena ketika kita belajar, itu kita harus memantapkan pikiran, juga memantapkan hati. Insya Allah, seperti itu ya. Hari ini, insya Allah, kita tidak akan terlalu lama. Insya Allah, saya mohon izin ya kepada admin, juga pada teman-teman sahabat ngaji. Eh, Kalau di jadwal itu kita sampai jam 21.30 ya. Nah, insya Allah hari ini kita tidak akan sampai jam 21.30. Jam 21.29 Ustaz. Nah, tidak ya. Bukan, tapi sedikit lebih mundur lagi seperti itu. Ya, insya Allah lebih cepat ya, lebih cepat daripada biasanya insya Allah. Nah, Alhamdulillah kita sudah kemarin mengenal yang namanya 7 tanda mad atau rumus 7 tanda mad ya. Coba dari teman-teman yang hadir, saya ingin coba sebutkan 7 rumus tanda mad. Sebutin rumusnya dulu. Rumusnya, ada yang masih ingat? Rumus Halo? 322 Ustaz. 3, 2, 2. Baik, Pak Sutrisno. Yang bagian 3 itu bagian fathah. Nah, bagian fathah itu apa saja? Ada 3 kan? 1. Ya. Setelah fathah ada alif. Oh, fathah bertemu dengan alif. Dengan alif. Dan Kemudian ada alif maksuro, alif bengkok. ada fathah bertemu dengan alif bengkok atau bisa disebut dengan alif maksuroh. Kemudian Kemudian ada fathah berdiri. fathah berdiri. Baik. Kemudian 2, 3, 2, 2. Nah, duanya apa? Bagian kasroh. 1. Kasroh bertemu dengan iya. Kasroh bertemu dengan iya. Iya saja. Jadi Atau Kasroh ada iya. berdiri. Iya saja. Ya, Kasroh. sukun. Jangan lupakan sukunnya ya. Karena banyak kasroh bertemu dengan iya itu banyak. Ya, tapi dijelaskan dengan sukun. Kasroh bertemu dengan iya sukun. Oke. 1 lagi. kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Baik. Bagian 2 lagi. 3, 2, 2. 2 bagian dhammah. 1. Doma Wawu bertemu dengan dhamma sukun. Waw Waw bertemu sukun. dhammah bertemu dengan waw sukun. Waw sukun. Dhammah bertemu dengan waw sukun. Kemudian yang kedua, Doma Dhamma terbalik. terbalik. dhammah terbalik. terbalik ya. Nah, selalu saya ingatkan bukan waw terbalik ya. Cuman dhammah terbalik ya. Nah, itu kenapa Ustadz harus diingatkan? Karena waw dengan dhammah itu mirip. Ya, hanya beda di ukuran saja. Kalau dhammah itu kecil, kalau waw itu besar. Ya, kemudian dhammah itu adalah dhabat atau tanda baca, kalau waw itu adalah huruf. Nah, itu ya. Jadi harus diperhatikan. Baik. Sudah kita ketahui rumusnya 3, 2, 2. 3 fathah, 2 kasrah, 2 lagi dhammah. Kemudian kita juga sudah melatih pola yang sebelumnya sudah kita bacakan sama-sama ya. Nah, sekarang kita coba pemanasan dulu dengan membaca pola yang sudah dituliskan oleh penulis. Siap? Siap? Siap, Ustaz. Oke. Baik. Nanti saya bacakan satu pola, kemudian teman-teman boleh ulangi ya. Baik. Siap ya. Nah, nanti yang punya modul sendiri boleh dilihat ya jika layar di tampilan itu terlalu kecil. Nah, boleh dilihat ya, boleh dilihat. Atau jika memang harus menggunakan yang ini, kalau kekecilan nanti boleh dibilang kekecilan Ustadz gitu ya. Nah, nanti boleh disebutkan. Bana bana baununa bina bina baini buna. 1, 2, 3. Baununa bina 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 baini buna.
Ya, sekali lagi ya pola yang pertama. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana 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 baununa baununa binabina binabina bainibuna. bainibuna. Oke, pola yang kedua. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana 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 baununa baununa binabina binabina bainibuna. Oke, sekarang pola satu sama pola dua. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana 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 bauna baununa binabina binabina bainibuna. bainibuna. Bana 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 baununa baununa binabina binabina bainibuna. bainibuna. Nah, nah, nanti teman-teman jika sudah mulai matang ya menguasai polanya, maka teman-teman boleh mempraktekannya di Quran surah Al-Fatihah. Misal, bana bana baununa bina bina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بنبينا بين بونا بنا بنا نuna binabina baini buna. Nah, seperti itu ya. Bisa nanti insya Allah ya. Nah, coba nanti dilatih sendiri ya ketika di rumah itu boleh. Dipancing dulu. Bana bana baununa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu boleh nanti dicoba ya. Karena dengan pola ini nanti kita mudah-mudahan menjadi wasilah untuk memudahkan kita jika ada harokat yang panjang seperti itu ya. Ada huruf yang dibaca panjang seperti itu. Nah, coba kita masuk ke contoh yang lainnya. Saya ingin coba kita di huruf ain. Nah, di sini ada Ibu Nunung. Coba Ibu Nunung. Ya, Polanya siap. di huruf ain. Ya. Ana aununa ina ainu aini una. Oke, ulangi. Ana aununa ina aini una. Ana aununa ina aini una. Kepannya ana aununa ina aini auna. Dua harokat saja ya, jadi jangan dilebihkan. Aini auna. Ulangi. Ana aununa ina aini una. Terus? Ana aununa ina aini una. Baik, coba saya minta Ibu Mutia, huruf mim. Mutia Roshidah. Iya, Pak Ustadz. Afwan, Pak. Baru masuk. Siap. Enggak. Aman Bismillah. ya? Huruf Iya, mim ya? Siap. iya. Kedengeran nggak Ustadz suara aku? Jelas sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Mana mau nuna mina mina maini muna. Mana mau nuna mina mina maini muna. Nah, cuman coba teman-teman coba nanti dibiasakan lebih dicepat lagi temponya. Fungsinya untuk apa? Untuk melancarkan rahangnya. Ya, contoh. Yang biasanya kita sebagai contoh kita pelan.
Mana maununa mina mainimuna. Nah, sekarang kita coba lebih cepatkan lagi temponya. Ya. Mana Oh, maununa mina oh ya. mainimuna. Mana maununa mina mainimuna. Coba Ibu Roshidah. Ya. Ulang lagi ya Ustadz ya. Nah, Minamainimuna. betul. Mana maununa minamainimuna. Nah, Masya Allah. Barakallah. Coba Ibu Asningsih. Huruf H. Hana hana Ya, aunu Ustaz. hina hina haine huna. Hana hana haununa hina hina haini huna. Hana Ulangi, ulangi. ya. Hana hana haununa. Hana hana haununa hina hina haini huna. Hana hana haununa hina hina haini huna. Ya, coba yang terakhir. Hina hina haini huna. Hina hina haini huna. Ya, betul. Coba Ibu Siti. Huruf waw. Nah, huruf waw. Siap, Ustadz. Nah, Wana wana waununa wina wina waini wuna. Wana wana waununa wina wina waini wuna. coba dicepatkan. Wana wana wa ununa wina wina wa ini wuna. Wana wana wa ununa. Nah, wana wana wa ununa. Coba. Coba Ustadz, coba lagi. Nah, Wana wana waununa wina wina waini wuna. Wana wana waununa wina wina waini wuna. betul. Coba Ibu Kartika. Huruf fa. Bismillahirrahmanirrahim. Fana fana faununa fina fina faini funa. Fana fana faununa fina fina faini funa. Masya Allah, keren. Huruf qaf. Coba Ibu Sri. Ya, maaf Ustaz. Huruf qaf. Qana qana qaununa qina qina qaini quna. Kona kona kaununa kina kina kauni kuna. Kona Qaini quna. kona kona kaununa kina kina kauni kuna. Ulangi. Qana qana qaununa qina qina qaini quna. Qana qana qaununa qina qina qaini quna. Nah, coba. Kona kona kaununa kina kina kauni kuna. Qaini, bukan qauni. Qaini. Ini Masya Allah. Kona kona kaununa kina kina kauni kuna. Salah lagi ya. Betul. Yang pola Betul. keduanya. Qana qaununa. Kona kona kaununa kina kina kauni kuna. Nah, nanti coba dilatih lagi ya. Dilatih lagi insya Allah. Ya, Ustaz. Coba huruf lam. Terakhir. Coba Pak Sutrisno. Baik, Ustaz. Mm-mm. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana laununa lina lina laini luna. Ya, coba dicepatin Pak. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana laununa. Sorry. Lana lana laununa. Lana lana laununa lina lina Ulangi. laini luna. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana laununa lina lina Lana laini. lana laununa. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana. Lainiluna. Nah, dia harus harus konsisten ya. Jadi di awal cepat. Nah, jadi jangan jangan terlalu ke belakang terlalu lambat. Oh, di awalnya cepat nih.
lana lauluna lina lina. Jangan ya, Oh, tapi baik. selalu cepat. Lana laununa lina lina laini luna. Lana laununa lina lina laini luna. Coba bismillah. Lana laununa lina lina laini luna. Lana laununa lina lina laini luna. Tadi bilangnya laini atau laili? Laini. Nah, sih, masya Allah. Baik. Nah, itu ya. Jadi nanti ini polanya boleh buat pemanasan, juga boleh buat melatih rahang. Kenapa rahang yang dilatih, Ustadz? Karena kalau ketika mengucapkan huruf dalam Al-Quran, ya, Imam Jazari rahimahullah itu menyebutkan untuk melatih rahang. Jadi karena apa? Karena yang paling sulit bergerak itu adalah bagian rahang. Ya, kalau lidah itu mudah. La, gampang ya. Kalau bibir mudah. Wah. Ya, tenggorokan apa lagi? Cuman kalau bagian rahang itu sulit. Ya, karena nanti kalau kita pindah dari huruf satu ke huruf lain itu membutuhkan rahangnya. Maka kata Imam Jazari illa riyadatum ri'im bifakkihi. Kalau yang ingin dia fasih dalam mengucapkan huruf, maka sering-sering riyad. Apa artinya riyad? Ya, mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang. Silakan ya, nanti boleh dipraktekkan. Misal pola pertamanya huruf ta. Tana tana taununa tina tina taini tuna. Sana sana taununa thina thina taini thuna. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Hana hana haununa hina hina haini huna. Boleh seperti itu ya. Nah, tapi lebih afdal lagi kita mengikuti bagaimana cara penulis sudah menetapkan. Jadi kita baca satu kotak atau satu huruf dengan dua pola. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, itu ya. Nah, terus kita sudah mengenal yang namanya fathah bertemu dengan alif. Ya, bagaimana bentuknya Ustaz? Nah, bentuknya kemarin sudah kita lihat dan juga sudah kita bacakan contohnya. Nah, coba minta Ibu Nunung bacakan contoh yang paling atas dengan pola yang sudah kita tentukan kemarin. Polanya berapa? Satu, satu, Dua, satu, dua, dua, tiga. Ya, baik. Coba yang paling atas. Mangga. Ibu siapa tadi ya? Saya minta ya. Oke, Ibu Mutia deh. Ibu Mutia. Ya, Pak Ustadz. Silakan. Aduh, ketutupan nih. Penutupannya kelihatan. Tahtiha Coba fiha. sebentar. Sekarang kita upgrade ya. Sekarang kita masukkan pola yang sudah kita coba tadi ke sini. Ya, misal bana bana baununa bina bina baini buna tahtiha fiha wa azwajun tahtiha fiha wa azwajun tahtiha fiha wa azwajun. Nah, gitu ya, bisa? Oke, Coba ya. coba coba. Tahtiha fiha wa azwajun. Hmm, dua. Tahtiha fiha Dua lagi. wa azwajun. Tiga. Tahtiha fiha wa azwajun. Ya Ustadz, yang nomor 2. Ya, nomor dua. Nomor dua. Warid wanun ma'amilat bil ibadi. Ya. Warid wanun ma'amilat bil ibadi. Warid wanun ma'amilat bil ibadi. Ya, keren, Masya Allah. Berarti sedikit ini ya, Ibu Sri, suaranya lumayan kecil. Ya, terdengar, cuman terlalu kecil. Ya, barangkali ada yang belum disetting seperti itu. Silakan. Ya, di kolom yang warna biru, coba Ibu Siti. Mai mana? Baik, Ustadz. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah,
أعمالهم أعمالهم تمسن تمس تمسنا. تمسنا حساب أعمالهم تمسنا حساب أعمالهم تمسنا حساب. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah. Coba Alhamdulillah. fathah bertemu dengan alif bengkok. Nah, coba sekarang Ibu Nina Nafisoh. Baik Ustaz. Yang patako. Nah, betul. Patako qala bala pata'ala. Patako qala bala pata'ala. Patako qala pata'ala. Qala bala fata'ala. Patako qala bala pata'ala. Nah, mumtaz. Kemudian coba Ibu Kartika. Yang mana Ustaz? Yang dua, yang kolom warna kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bana la ala faqadha wa ma bana la ala faqadha wa ma bana la ala faqadha. Ya, coba yang warna biru, Ibu Deni. Yatama idza qada idza saja yatama idza qada idza qada idza saja yatama idza qada idza saja. Ya, mumtaz. Kemudian kita coba ke yang kasroh. Nah, ini ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Coba Pak Sutrisno, yang paling atas, yang ini. Kasroh bertemu dengan sukun Islam. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Ibrahim. 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 Hima. Sami. Ibrahim. Sami'un. Alimun. Ya. Ibrahim. Sami'un. Sami'un. Alimun. Ibrahim. Sami'un. Alimun. Ya, coba baris yang kuning, yang kolom kuning, Ibu Roswita Dewi. Baru bergabung ya, ahlan wa sahlan. Iya, maaf Ustadz, ini tadi ada Ya, tamu. labas, ahlan wa sahlan. Coba yang nomor 2. Fi batni Robbi habli Ya, mu'minina. ya. Terus 2, fi batni rabbi habli. Oh iya, fi batni Robbi habli mu'minina. Ya, Fi batni Robbi habli mu'minina. ya, Masya Allah. Ini ada siapa lagi ya yang belum? Yang belum mencoba. Coba Ibu Sri, yang kolom warna biru. Warna biru. Nomor 3. Nah, betul. Fidalika atiuni Ya. nasirina. Fidalika wa Ya. atiuni wa atiuni nasirina. Wa ati'uni nasirina. Wa atiuni nasirina. Ya.
Fidalika wa uni nasirina. Nah, mumtaz. Nah, coba sekarang yang bagian dhamma bertemu dengan wow. Coba di sini ada ya, ini Kang Gesa ya. Oke. Jangan. Ibu Nina, Hafizah. Yang mana Ustaz yang atas? Naam. Dzunubana tamutuna amanu. Nah, pola yang sudah kita coba iramanya kita masukkan di sini ya. Ya. Dunubana tamutuna aman. Coba pelan-pelan. Tapi tetap ya rumusnya harus digunakan. Kalau ada doma bertemu dengan waw sukun berarti dibaca dua harokat. Dzunubana tamutuna amanu. Gitu ya. Coba. Dunu Dunubana tamutuna amanu. Ya, Dunubana tamutuna amanu. ya. Dunubana tamutuna amanu. Nah, coba contoh yang baris kedua. Ibu Mutia. Ya, Ustaz. Mm. Bismillah. Yad'una wa'tasimu wazkuru. Nah, Yad'una wa'tasimu wazkuru. mm-mm. Yad'una wa'tasimu wazkuru. Nah, mumtaz. Insyaallah. Coba yang bagian paling bawah, Ibu Siti Maimanah. Sebentar Ustaz. Yang paling bawah ya Ustaz. Nah, takunu. Takunu qulubikum wa wa ya'muruna takunu qulubikum wa ya weh Qulubikum. qulubikum wa ya'muruna takunu qulubikum wa ya'muruna. Nah, mumtaz. Nah, ya. Coba kita sudah latihan ya yang ada gambarnya. Yang ada gambarnya, yang ada merah-merahnya ya. Nah, ini ada merah-merahnya, ada tandanya. Coba sekarang kita coba pola yang tidak memiliki tandanya. Ini polos. Nanti teman-teman bakal ketemu dengan Al-Qur'an seperti ini. Memang seperti itu ya. Nanti jika memang teman-teman sudah ada Al-Qur'an yang berwarna atau jika ingin jika ingin yang berwarna itu boleh. Ya boleh sekali. Karena apa? Untuk membantu kita. Misalnya kita bilang ini dibaca panjang atau pendek, nah, itu boleh membantu sekali seperti itu ya. Coba kita dari yang Rasuluhu ya. Rasuluhu tamutuna. Nah, coba Pak Sutrisno. Di baris kedua, Ustaz ya. Ya, betul. Rasuluhu tamutuna alim Tamutuna. tamutuna Tamutuna. tamutuna Bukan tuna. alimun Perhatikan. Bukan tamutuna, tapi tamutuna. tamutuna Nah, betul. a alimun Alimun. alimun Alimun. alimun Alimun. alimun Sekali lagi ulang. Rasuluhu tamutuna alimun Alimun. Nah, alimun ini ya catatan. Alimun. alimun Betul. Coba ulang lagi. Rasuluhu tamutuna alimun. Rasuluhu tamutuna alimun. Ya, Masya Allah. Coba yang ini. Ibu Roswita. Tulisannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, segitu. Oh ya, sudah. Tadi nggak ada gambarnya.
Yang alimun, Ustaz. Wahadza wa Oh, yang kedua. azwajun qulubikum. Wahada wa azwajun qulubikum. Wahada wa azwajun qulubikum. Polanya ya, polanya. Wa azwajun Wa, qulubikum. wa, wa azwajun qulubikum. Ya, Wa, 3. wa azwajun qulubikum. Baik, coba yang yada'una Ada ya. wa yada'una. Baik, syukran. Coba yang yada'una, coba Ibu Kartika. Dua Cukup, cukup, baris cukup. itu. Oh Ya iya. Ustaz. Ah, Ya. Ibu Kartika yang yada'una. Yada'una tahtiha. Yada'una. Yada'una tahtiha. Yada'una. Yada'una. Bukan nah. Yada'una. Ini tidak ada. Yada'una. Nah, karena di sini tidak ada alifnya. Coba ulangi. Yada'una Naam. tahtiha. Mhm. Sami'un. 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 Ya. Yada'una tahtiha. Yada'una. Yada'una Mhm. tahtiha. Tahtiha sami'un. Yada'una tahtiha sami'un. Ya. Coba kita nyebrang. Coba ke sini ya. Fata'ala. Coba fata'ala minta Ibu Nina Nafisah. Baik Ustaz. Fata'ala fiha nusyrika bihi. Fiha. Fiha Mm-mm. nusyrika bihi. Ya. Fata'ala fiha. Fiha nusyrika bihi. Ya. Fata'ala fiha nusyrika bihi. Nah, mumtaz. Coba yang paling bawah, Ibu Deni. rizqahu wa Rizqahu. rizqahu wa Ya. ma Mm-mm. kadzalika bana kadzalika rizqahu wa ma Mm-mm. bana kadzalika. Nah, mumtaz. Masya Allah. Nah, ini nanti boleh teman-teman ya, silakan untuk melatih. Ini boleh dibaca, ya boleh dibaca semua, ya. Karena apa? Ibarat seperti ini. Kenapa sering saya katakan kita harus mengulang, ya, atau harus mengulang, harus melatih. Karena apa? Kita ini sedang melakukan perubahan atau penyembuhan seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pola-pola, rumus, kemudian latihan-latihan ini itu untuk melatih kita. Ya, sebagaimana seorang dokter, jika ada orang yang sakit datang, maka orang tersebut, dokter tersebut akan memberikan resep. Nah, resep itu akan dilakukan oleh seorang yang tadi, ya. Untuk apa? Agar dia sembuh. Misal, dokternya bilang ini sehari 2 kali ya, maka dilakukan seperti itu. Nah, saya harap ini teman-teman bisa diulangi setiap harinya, ya, setiap harinya. Apa fungsinya? Nanti untuk melatih, lagi-lagi melatih, mengulang, mengulang. Karena apa? Yang kita ulang-ulang itu akan kita selalu dawamkan ya seperti itu. Itu yang akan kita rasakan ketika membaca. Misal dzunubana. Nah, ketika kita bertemu nanti di Al-Qur'an ada kalimat kata dzunubana, maka kita tidak salah lagi. Tohaha. Nah, la'ala. Nah, ada nggak ini di dalam Al-Qur'an Ustaz? Ada. Karena ini penulis mengambil dari kata-kata di dalam Al-Qur'an. Misal wa azwajun. Nah, ini katanya ini ada di dalam Quran surah Al-Baqarah misalkan. Misalkan apa lagi? Ibrahim ada di dalam Quran surah Al-Baqarah. Misal Sami'un, wah banyak sekali ya Sami'un. Kemudian wadhkuru. Nah, ini dalam Quran surah Al-Baqarah ada lagi ya. Kemudian apa lagi?
waridwanun. Nah, ini di dalam Quran surah Ali Imran, ya, waridwanun. Nah, nanti ada. Kenapa kita latih? Ya, agar ketika nanti kita bertemu ketika membaca Al-Qur'an, kita tidak salah lagi untuk membaca mad dua harokatnya, ya. Siap insyaallah ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang baru. Ya, jadi siap-siap ya. Nah, sekarang kita akan mengenal, ya, eh, ada ternyata bagian lain, ya, kaidah lain yang menyebabkan huruf itu dibaca dua harokat. Ya, nantinya kita akan belajar itu. Cuman sekarang ada catatan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita belajar yang di materi baru, ada catatan terlebih dahulu. Kita sudah mengenal yang namanya fathah bertemu dengan alif bengkok. Ya, kalau fathah bertemu dengan alif bengkok itu dibaca berapa harokat? Dua. Halo? Dua. harokat. Dua harokat, Dua betul. harokat. Naam, dua harokat. Kalau ada fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok, dibaca berapa harokat? Dua harokat. Harokat. Dua harokat. Dua? Dua harokat. Dua Eh, harokat. bukan empat harokat. Kan dua Dua. harokat. Dua harokat. Oh, serius. Kan kalau ada fathah berdiri itu dua harokat. Terus bertemu lagi dengan fathah apa nih? Fathah bengkok. Berarti ditambah dong. Gitu. Dua. Dua harokat. Dua ya. Tetap dua ya. Iya. Dua. Baik, siap. Masya Allah. Nah, ini ya. Jadi dia dibaca dua harokat. Ya, dibaca dua harokat. Cuman di sini ada catatan. Ya. Tanda fathah bertemu alif bengkok dibaca panjang dua harokat ketika berwakof. Nah, ada yang tahu berwakof apa maknanya? Berhenti. 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 Kita lanjutkan. Dan dibaca pendek ketika diwasolkan. Ada yang tahu apa makna wasol? Disambung. Sambung. Disambung. Wakof itu berhenti. Kalau wasol itu disambung. Kalau memulai Tidak. ibtidak. Betul sekali ya. Kalau memulai itu namanya Ibtidak. Tidak. ibtidak. Ya, ini ibtidak. Ada wakof, ada ibtidak. Betul sekali. Nah, cuman kita tidak hari ini tidak membahas tentang ibtidak. Kita hanya menyinggung sedikit tentang wakof dan wasol agar barangkali dari teman-teman belum mengenal wakof apa ya Ustaz. Nah, nanti susah untuk menafsirkan kalimat yang sudah ditulis oleh penulis ya. Kita pahami nih sekali lagi ya. Tanda fathah bertemu alif bengkok dibaca panjang dua harokat ketika berwakof. Di sini koma dulu ya. Nah, di sini kita kasih koma dulu ya. Set. Contohnya gimana Ustadz? Ini contohnya. Misal. Wasayujannabuhal atqa. Nah, dia dibaca dua harokat. Karena apa? Karena kita wakof di sini. Nah, betul. Karena kita wakof di ayat 17 ini. Wasayujannabuhal atqa. Nah, kita baca dua harokat. Kemudian kita lanjutkan lagi bacaannya ya, kaidahnya. Dan dibaca pendek. Ya, dan dibaca pendek ketika diwasolkan. Gimana contohnya Ustadz? Contoh, sekarang kita coba wasolkan. Ya. Nah, kita wasolkan. Antara ayat 17 dengan ayat 18 kita wasolkan. Jadi dia dibaca panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Contohnya gimana? Wasayujannabuhal Qallazi yu'ti Oke. malahu. Oke, di mute dulu ya. Wasayujannabuhal atqalladzi yu'ti malahu yatazakka. Wasayujannabuhal atqalladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Jadi dia tidak dibaca panjang, ya, tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena dia diwasolkan. Ya, jadi tidak dibaca wasayujannabuhal atqalladzi yu'ti malahu. Tidak.
Karena dia diwasolkan, jadi dia dibaca pendek. Oke, sekarang kita coba baca ke kaidah kedua. Ya, ingat ya. Tadi ada yang ini ya, di mute dulu ya, Afwan. Kita ingat tadi di awal kita menjelaskan tentang apa? Fathah bertemu alif bengkok. Ya. Fathah bertemu dengan alif bengkok. Sekarang kita berbicara tentang fathah berdiri dengan alif bengkok. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan kan apa yang berbeda dari dua kaidah ini? Ayo. Kalau fathah bertemu alif bengkok itu ketika wakof dibaca panjang, ketika wasol dibaca pendek. Sedangkan alif berdiri bertemu alif bengkok ketika fathah ketika wasol dan wakof dibaca panjang 2 harokat. Nah, boleh. Nah, sekarang yang kita pahami dulu ya agar teman-teman mudah pahamnya. Jika dia fathahnya biasa saja, nah ini fathahnya tidak berdiri nih. Ya, fathahnya hanya coret gitu saja ya. Jika dia biasa seperti ini, ya, dia ada kaidahnya salah satunya akan menjadi pendek. Ya. Nah, kemudian jika fathahnya berdiri, nanti tulisannya di Al-Qur'an ya, fathahnya berdiri, kemudian bertemu dengan ya bengkok, fathah bengkok, maka dua-duanya kondisinya akan selalu dibaca 2 harokat. Ini tadi ada pendek, ada panjang. Kalau ini panjang dan panjang. Ya, coba kita baca. B, tanda fathah berdiri bertemu alif bengkok dibaca panjang 2 harokat ketika berwakof dan wasol. Ya, nah ini kata kuncinya. Ya, kata kuncinya ada di berdiri. Ya, di berdiri ini. Ini kata kuncinya. Ya. Ya, paham ya? Sampai sini? Paham insyaallah ya? Jadi Paham, kalau paham, Ustaz. dibaca 2 harokat. Contohnya gimana Ustadz? Yang fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Nah, ini contohnya. Ya. Wal-laili idza yaghsha. 2 harokat. Kemudian saya ingin bacanya diwasolkan Ustadz. Misalkan diwasolkan nih. Ya, diwasolkan. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza, ya, dia tetap dibaca 2 harokat. Sebenarnya tadi apa ciri-cirinya? Ini nih ciri-cirinya. Fathahnya bisa dilihat dia biasanya penulisannya fathahnya berdiri. Berdiri. Paham ya? Coba Paham, kita paham. bacakan ya. Teman-teman nanti boleh diikuti. Wasayujannabuhal atqa. 1, 2, 3. Ya, coba sekarang kita wasol. Kita wasolnya ngambil contoh yang ini. Nah, yang ini ya, ini kita coba bacanya di wasol. Ini. Oh, yang kedua. Ya, nah. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqan. Coba 1, 2, 3. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqan. Ya, nah ini ya. Jadi jangan lagi dibaca panjang. Wa idh atayna Musal kita. Tidak. Kenapa Ustadz? Kan kalau kita hafal rumus dasarnya fathah bertemu dengan alif bengkok, maka dia harus dibaca 2 harokat. Nah, ini beda kondisi. Ya, ini beda kondisi. Makanya dia menjadi warning, ya, menjadi catatan, ya, menjadi kehati-hatian. Oke, ini menjadi catatan. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ustadz mau tanya, ini Ya. yang bawah itu yang alif berdiri ya, itu kan ya saya kan panjang, ya kan? Nah, kalau misalkan sambungannya seperti Allah di atas, ada nggak seperti itu Nah, di makanya tadi Quran? saya bilang
kita harus mengingat ciri-cirinya. Kalau biasanya dia menggunakan fathahnya berdiri, pasti lawan di depannya tidak akan ada tasydid. Tidak Oh akan ya. ada contoh seperti ini. Nah, Oh ya. Oke. seperti itu ya. Syukran. Ya, makasih Masya Allah. Ustadz. Sama-sama, Masya Allah. Bagus ya pertanyaannya, Masya Allah. Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan, yang ini harus paham dulu. Sudah ya? Masya Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian ada yang menyebabkan huruf itu dibaca 2 harokat. Selain daripada selain daripada 7 rumus yang kita sudah hafal. Ya. Sekarang kita akan mengenal yang namanya mad iwad. Nah, ya, mad iwad. Di sini. Catatan termasuk mad 2 harokat apabila fathah tanwin di akhir bacaan, hukumnya bacaannya adalah mad iwad. Ada yang pernah tahu apa itu mad iwad? Ya, Ustaz. Iya, Apa mad Mat. iwad? Yang dibaca Fathah harokat sain karena setelahnya waktunya alif. fathah tanwin. Oke. Coba sekali lagi Ibu Asning sih, gimana? Tadi kurang jelas. Mat iwad adalah mat yang dibaca 2 harokat karena wakaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Oke, betul. Ada pendapat lain? Ada opsi lain? Fathah sain setelahnya alif. Nah, fathah tanwin setelahnya alif. Ada porsi lain? Porsi lain. Opsi lain? Baik. Mad iwad artinya adalah mengganti. Artinya adalah mengganti. Ya. Apa yang diganti? Nah, yang diganti adalah posisi fathah tanwin ya berubah menjadi fathah saja. Kemudian ditambah dengan yang namanya alif ya. Tapi jika dia ada alifnya Ustadz, ya berarti sudah tidak perlu ditambah lagi. Berarti bisa kita simpulkan bahwa mad iwad tidak disebabkan karena ada alif setelahnya, ya. Jadi walaupun nanti ketika kita berhenti misalkan hasidan, kemudian di sini tidak ada alif. Nah, hanya seperti ini saja, ya. Bentuknya hanya seperti ini saja, maka dia tetap dibaca mad iwad. Contohnya di Quran surah An-Nisa, ya. Ada kata wa nisa Nah, wa nisa ya. Ini huruf sin ya. Nah, huruf sin. Wa nisaan. Di Al-Qur'an ya, tulisannya seperti ini. Ya, tulisannya seperti ini. Wa nisaa. Cuman kita baca wa nisaa. Kenapa? Karena di sini adalah mad Iwad. mad iwad. Nah, karena disebabkan apa? Kita wakof di sini, kemudian ada tanwin. Maka tanwinnya berubah menjadi fathah ditambah dengan alif. Maka dibaca berapa harokat? Dibaca dua harokat. Sama dengan ini. Yang seharusnya kita afwan. Yang seharusnya kita baca hasidan. Nah, kita ubah menjadi mad iwad karena kita pengen berhentinya di sana, ya. Karena kita pengen berhentinya di sana, ya. Jadi mad iwad ini sama, ya, sama artinya dengan mad badal. Ada yang pernah mendengar mad badal? Ya, Ustaz. Mat pengganti. Nah, sama ya. Artinya adalah mad pengganti. Kalau mad badal bedanya jika dia bertemu ya hamzah bertemu dengan hamzah. Ya, ada 2 hamzah di sana bertemu. Jadi dia diubahlah menjadi mad badal. Contoh misalkan di sini ada kata imanan misalkan ya. Nah, imanan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini orang Arab sulit menyebutkan. Ya, orang Arab itu bukan tidak bisa ya, sulit menyebutkan jika ada hamzah berdua di sana gandengan tuh ya. Imanan itu susah. Kalau kita orang Indonesia mudah. Imanan seperti itu.
Tapi kalau orang Arab mereka sulit mengucapkannya. Maka mereka gantilah ya karena itu adalah bahasa mereka ya maka mereka gantilah dengan hamzah yang ini menjadi sukun. Bukan menjadi sukun, menjadi mad. Nah, tinggal ditentukanlah di sini. Kalau dia kasroh berarti lawannya apa? Ayo. Kalau dia kasroh Ya, setelahnya harus Ya sukun huruf ya. Ustaz. Sukun. ya sukun. Makanya hamzahnya dihilangin menjadilah ya sukun, tinggal ditambah sukun. Maka dia menjadi apa? Mad badal. Maka dia berubah menjadi mad dibaca 2 harakat. Imanan. Nanti ada contoh-contoh lainnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan mad iwad. Sama ya, dia mengganti. Mad badal juga mengganti seperti itu. Bedanya kalau mad badal biasanya dia tuh di awal kata ya. Kalau mad iwad dia biasanya di akhir jika kita ingin berhenti atau di sana ada waqaf seperti itu. Nah, coba saya bacakan apa adanya di sini ya normalnya, kemudian teman-teman bacakan yang benarnya. Coba. Hasidan. Kalau benarnya gimana? Hasidah. Sekali lagi. Hasidah. Hasidan. Hasidah. Ya, coba ini. Hudan. Huda. Hudan. Huda. Hunya tidak panjang. Hudan. Huda. Nah, betul. Coba. Aliman. Aliman. Betul. Nah, itu ya. Itulah yang disebut dengan mad iwad. Untuk mad iwad, ada nggak yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut, satu lagi materi. Yang khusus tadi Ustaz itu cuma ini ya, yang tanpa alif ya. Cuman khusus tuh hamzah saja. Tanpa ada alif setelahnya. Tanpa ada alif setelahnya, hanya khusus Iya, hamzah saja. hanya hamzah saja Ustaz. Huruf yang lain Tidak. ada ya. Jika nanti kalau ada, ya kalau ada teman-teman temukan, misalkan di sini ibarat, misalkan nih contohnya, misalkan nanti dia kalau teman-teman temui, misalkan di sini tidak ada alifnya, misalkan hasidan seperti ini bentuknya. Kalau ada ya di Al-Quran seperti itu, maka dia tetap dengan rumus mad iwad. Makanya saya katakan tadi di awal, mad iwad bukan disebabkan karena ada alif setelah fathah tanwin. Nah, itu ya. Bukan karena ada alif. Bukan karena ada alif. Tapi disebabkan karena tanwin itu sendiri. Paham? Jadi kalau nanti teman-teman misalkan ketemu hasidan seperti ini tulisannya tanpa ada alif di akhirnya, maka teman-teman tetap membacanya hasida. Nah, seperti itu. Tadi yang saya contohkan di Quran surat An-Nisa tadi contohnya ada nggak Ustaz? Misalkan yang di ujungnya tanpa ada alifnya ada seperti itu ya. Ada contohnya di Quran surah An-Nisa tadi. Tapi biasanya rosemnya atau penulisan Al-Qur'annya dia mesti ada alif di sini. Karena itu sebagai model tulisan seperti itu, model tulisannya dalam Jadi kaidah bahasa Arab. sifatnya cuma rasem ya, Ustaz. Cuma rosemnya seperti itu. Insya Allah dia dalam kaidah bahasa Arab itu Oh, pasti ada alifnya karena itu oh sebagai iya. penulisan. Walau alam bisawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Ustadz kalau ada patah tamri itu di ujungnya nggak hasidan tapi hasida gitu. Ya, Hasida. jika berhenti maka dia dibaca hasilan. Coba kita masuk ke dalam contoh prakteknya saja supaya teman-teman kebayang ya. Nah ini, coba teman-teman nanti ikutin ya. Wa 'alaiha maktasabat. Wa alaiha maktasabat. Nah, coba semuanya. Wa 'alaiha maktasabat. Yang ini. Wa alaiha Maktasabat. Tashtaru bi ayati thamana. Tashtaru biayati thamana. Nah, sekarang dibaca duanya. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati thamana. Wa Wa alaiha maktasabat taru bi ayati thamana. Nah, ini ya. Jadi dia tetap dibaca. Nah, karena apa? Karena kita berhenti di sini. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti, ya berarti itu sudah beda
kaidah lagi nanti ke depannya. Ada misalkan di depannya ada huruf apa, maka dia akan merubah lagi hukumnya. Jika di depannya ada huruf apa, maka dia berubah lagi hukumnya seperti itu. Tapi makanya tadi di catatan ya, jika kita waqaf ya, maka dia menjadi mad iwad seperti itu. Baik ya. Kemudian terakhir nih, ada pengecualian. Nah, ada pengecualiannya. Tadi kita sudah pahami bahwa setiap ada kata jika di akhir kalimat atau ketika kita waqaf, kemudian ada fathah tanwin, semuanya akan menjadi mad iwad kecuali yang namanya ta marbutoh. Oh, Nah, ya. Teman-teman misalkan hasidan, hasida. Nah, gitu. Hudan, huda. Kemudian apalagi tadi contohnya? Aliman, alima. Nah, itu. Jika dia bertemu dengan jika di akhir katanya itu adalah tak marbutoh, maka dia tidak dibaca dua harokat. Ya, tidak dibaca panjang. Fathah tanwin yang berada di huruf ta marbutoh tidak dibaca panjang dan juga bukan termasuk mad iwad. iya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. La tasma'u fiha laghiyah. Coba sama-sama ya. La tasma'u fiha laghiyah. لا 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 تسمع تسمع فيها فيها لاغية لاغية. Ya. Nah, kita di sini jangan dibaca mad iwad. Ya, karena apa? Karena ini adalah pengecualian. Karena ini adalah pengecualian. Ngecualian. Oh, pengecualiannya adalah ta tak marbutoh. Nah, ini tak marbutoh ya. Kalau ta yang ada kapalnya, kemudian ada titiknya, ini ta apa namanya? Tata nih. tak Ta nih tak nis, ya ta tak nis. Kalau ini adalah ta tak marbutoh. Ya, paham ya? Jadi tidak dibaca fiha laghiyata. Nah, tidak. Ya, tapi dia jika kita waqaf di sini, ya kita berhenti di sini, ya, maka dia dibaca lagiyah. Seperti itu. Paham? Insya Allah. Insya Allah. Coba kita baca ya, sama-sama kita baca sama-sama. Untuk sebagai penutup pelajaran kita, coba kita baca sama-sama. Insya Allah. La tasma'u fiha lagiyah. لا لا تسمع تسمع فيها فيها لاغية لاغية. Tasla naran hamiyah. تصلى تشرب نارا نارا حامية حامية. Alaikum hafadhah. عليكم عليكم حفظة. حفظة Bana baununa binabina baini buna. Coba. بنبأ بيننا بنبينا بيننا La tasma'u fiha laghiyah. Tasla naran hamiyah. Alaikum hafadhah. Satu, dua, tiga. لا لا تسمع تسمع فيها فيها لاغية. لاغية تصلى نارا حامية. عليكم حفظة. Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Mumtaz. Itu yang bisa disampaikan hari ini ya insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, kemudian bisa dipraktekkan ketika kita mulai membaca Al-Qur'an insyaallah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Jika ada keliruannya itu datang daripada saya sendiri. Ya, kesalahannya itu datang daripada saya sendiri. Jika ada kebenaran maka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, itu di dalam Quran surah An-Nisa. Ya, di dalam Quran surah An-Nisa teman-teman bisa temukan bahwa di sana jika ada kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika datangnya keburukan, kemudaratan maka itu datangnya daripada saya sendiri. Termasuk kesalahannya itu datang pada diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya kembalikan kepada Kang Alvin insyaallah. Mangga.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron Ustadz atas materinya pada kelas kali ini. Masya Allah, barakallah. Semoga ilmu yang kita dapatkan, Bapak Ibu dapatkan pada kelas hari ini menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi eh, bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih baik lagi Amin, amin, amin. sehari-hari. Ya, Amin ya rabbal alamin. itu saja mungkin ya. Semoga Bapak Ibu semua serta Ustadz juga dirahmati dan sehat selalu ya. Amin. Itu saja mungkin dari kita juga. Mari sebelum kita tutup acara ini, eh, kita baca dulu hamdalah dan juga doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tubu ilaih. Itu saja mungkin Bapak Ibu semua, saya Alvin beserta tim Sobat Ngaji mohon maaf apabila ada kesalahan lebih dan kurangnya. Billahi taufik billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama dan wabarakatuh. diri. Sampai jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.